Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab membaca Al-Quran yang kita akan sampaikan dari kitab yang bersumber dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali yang biasa kita sampaikan pada setiap Ahad pagi. Di sini beliau melanjutkan di antara adab-adab ketika membaca Al-Quran adalah at-tartil, ya, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, ya, makhrajnya, tajwidnya diperhatikan. Beliau menyebutkan sebuah ayat pada surat Al-Muzammil, ya, ayat keempat, Allah SWT berfirman, warattilil Qur'ana tartila, ya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran benar-benar dengan tartil, ya, rattala tartilan, benar-benar dengan tartil, karena itu kalau dalam bahasa Arab maf'ul mutlak, ya, untuk menguatkan benar-benar harus benar-benar dengan tartil. Al-Imam At-Tabari, yaitu Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, mengatakan dalam tafsirnya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, maksudnya adalah wabayyinil Qur'an idza qara'tahu tabyinan, ya. Jadi ketika engkau membaca Al-Quran, maka perjelaslah, benar-benar diperjelas makhrajnya, tajwidnya, ya. Wa turassilu fihi tarassulan, ya, dan panjangkanlah jika memang bacaannya panjang, artinya benar-benar memperhatikan hukum tajwidnya, ya, memperjelas makhrajnya, itulah yang disebut dengan tartil. Jadi nada irama itu belakangan, yang penting tajwidnya benar dulu, makhrajnya benar dulu, ya. Karena ketika orang itu membaca Al-Quran kemudian makhrajnya benar, tajwidnya benar, itu secara langsung akan mengeluarkan irama atau nada yang bagus, ya. Jadi jangan fokus dengan nadanya bagaimana, tapi fokuslah dulu dengan tajwidnya, ya, dengan makhrajnya, ya. Nah, dan Imam Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsirnya, maksudnya adalah iqra'hu ala tamahulin, ya, bacalah Al-Quran itu pelan-pelan, ya, fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi, karena kalau kita membacanya pelan-pelan itu akan membantumu untuk memahami maknanya dan mentadaburinya, dan itu intinya, ya. Jadi membaca Al-Quran intinya adalah agar kita bisa memahami maknanya, ya, bukan hanya membacanya sekedar lisan kemudian kita nggak ngerti maknanya. Jadi dibaca, ditadaburi, direnungi, ya. Karena itu disifati Al-Quran itu adalah obat jika yang membacanya adalah dengan mentadaburinya, merenungi maknanya, kemudian mengamalkannya, ya. Nah, wakadzalika kana yaqra'u shalawatullahi wassalamu alaihi, begitu juga Rasulullah SAW ketika beliau membaca Al-Quran, beliau bacanya dengan pelan-pelan, dengan merenungi, ya, sebagaimana disebutkan, ya, di banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari misalnya, ya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, annahu su'ila an qiraati Rasulillah,
Ya, beliau pernah ditanya bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya. Faqala, maka Anas menjawab, kanat maddan. Ya. Maksudnya kanat qiraatuhu maddan. Ya. Itu qiraahnya Rasulullah SAW itu panjang. Ya, artinya memanjangkan kalau memang di tempat-tempat yang memang bacaannya panjang. Ya. Artinya nggak cepat-cepat, nggak buru-buru. Ya. Nah, kemudian thumma qara'a, ini Anas mempraktekkan bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bismillah. Ya. Ketika Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim, ya muddu bismillah. Itu lafzul jalalah, lafaz Allah panjang memang. Ya. Kemudian wa yamuddu ar-rahman. Ya, ar-rahman juga menarik suaranya panjang. Ya. Wa yamuddu ar-rahim, begitu juga ketika ar-rahim. Ya. Artinya memang seperti itulah yang disebut dengan tartil. Ya. Itu tilawah ala qawaidi at-tajwid, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya. Kemudian disebutkan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia juga pernah ditanya bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau membaca Al-Qur'an. Ya, faqalat kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Beliau kalau membaca Al-Qur'an memotongnya satu ayat. Ya, dijeda satu ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jeda. Ar-Rahmanirrahim, jeda. Ya. Maliki yaumiddin, jeda. Ya, jadi dijeda ayat-ayat. Ya. Meskipun kalau disambung langsung juga nggak masalah. Ya. Tapi bagusnya adalah tetap ya berhenti di setiap ayat. Ya. Berhenti di setiap ayat. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang menyebutkan keutamaan jika kita membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang di situ disebutkan keutamaannya apa kalau kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Ya. Rawal Imam Ahmad bisanadihi, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Ya. Nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada ahli Quran, ya, yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran di dunia, ya, iqra wartaqi atau iqra warqa, ya, bacalah dan naiklah. Maksudnya naiklah ke derajat atau ketingkatan surga, karena surga bertingkat-tingkat, ya. Nah, waratil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu membacanya dengan tartil di dunia, ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga ini, ya, ada pada ayat terakhir yang kamu baca, ya. Karena itu ini keutamaan ahli Quran, ya, penghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran, ya. Nanti kedudukan dia di ujung ayat yang dia baca, ya. Nah, Allahu ta'ala alam. Jadi itu tentang tartil, ya, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya, yaitu dengan pelan-pelan, ya, dengan memperhatikan makhrajnya, dengan memperhatikan tajwidnya, ya, dan agar bisa apa? Mentadaburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian kita amalkan. Itu adalah intinya, karena Al-Quran adalah pedoman
kita. Ya, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh sahabat Anas, Ummu Salamah dan juga yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan juga hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ya, yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam menyebutkan hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya, bukan termasuk kami, ya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak yataghanna bil Qur'an, yang menadakan Al-Qur'an. Ya, taghanna secara asal itu adalah yuhassinus saut, tahsinus saut, memperbaiki suara. Ya, suaranya bagus ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Bukan termasuk golongan kami kalau tidak memperbagusi suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal karena banyak meriwayatkan hadis. Ya, diperselisihkan namanya, yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sahar, wafat tahun 59 Hijriah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan anjuran, ya, menekankan kepada kita supaya kita memperbagusi suara kita, bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian para ulama menyebutkan, di antara Imam Al-Khattabi dan yang lainnya, bahwasanya makna taghonni ini apa? Ya, at-taghonni ini maksudnya apa? Ya. Kalimat ini memiliki dua makna, kata beliau. Yang pertama adalah man lam yataghanna bihi, maknanya adalah man lam yuhassin sautahu bil Qur'an. Ya. Orang yang tidak memperbaiki suaranya dengan Al-Qur'an. Ya, maksudnya ya yuhassin saut ini maksudnya juga tadi, ya, at-tilawah ala qawaidi at-tajwid. Ya, memperbaiki bacaan, memperbagus suara dengan apa? Membacanya sesuai kaidah tajwid. Ya. Karena kalau orang itu membaca sesuai kaidah tajwid, ya, ketika panjang dia akan panjang, ketika mendengung dia mendengung, itu akan muncul suara yang bagus. Ya, itu juga termasuk. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi membaca sesuai kaidah tajwid itu maksud dari yuhassin as-saut, at-taghonni. Ya, tapi orang kalau membaca Al-Qur'an itu tanpa ada tajwidnya, panjang pendeknya enggak diatur, ya, mendengung tidak mendengung, ya, enggak ada suara yang bagus enggak akan muncul di situ. Ya, karena itu yang diperhatikan adalah bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya. Kalau makhrajnya benar, tajwidnya bagus, suaranya pun juga akan bagus, ya. Otomatis langsung dia mengamalkan hadis ini, yaitu memperbagusi suara, karena dia baca panjang-panjang, pendek-pendek sesuai kaidah tajwid akan menghasilkan suara yang bagus. Ya, itu makna yang pertama. Nah, orang yang tidak memperhatikan tajwid ketika membaca Al-Qur'an maka laisa minna. Ya. Yaitu apa? Laisa min ahli hadiyina, bukan termasuk orang yang berjalan di atas petunjukku, ya, kata Nabi SAW. Nah, jadi maksudnya yataghanna adalah tartil tadi, ya, membaca dengan tartil, ya, dengan makhraj bagus, dengan kaidah-kaidah tajwid yang diterapkan sehingga mengeluarkan suara yang bagus. Kemudian yang kedua, makna at-taghonni, ya, adalah apa? Man lam yastaghni bihi an ghairihi. Ya. Jadi berasal dari kata ghaniya, iktana, istaghna, taghanna. Ya. Artinya merasa cukup. Ya. Ya, malam yastaghni bihi, tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an dari yang lainnya, sehingga yatlubul huda min siwahu, yakni min siwa Al-Qur'an, fa huwa laysa minna. Jadi orang yang tidak merasa cukup dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an sehingga dia mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, itu maksudnya. Ya. Jadi bukan termasuk
golongan kami, bukan termasuk orang yang berada di atas petunjuk kami, orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Itu makna at-taghani yang kedua. Di makna yang pertama, tidak memperbagusi suara ketika membaca Al-Quran, dan itulah pembahasan kita saat ini. Yang kedua adalah orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, ya, masih mencari petunjuk dari selain Al-Quran, ya. Ini bukan termasuk petunjuk Nabi SAW, ya, karena kita umat Islam ya sudah, ya, Al-Quran petunjuk kita cukup, ya, sangat cukup, dan itu wajib, ya. Nah, qala wala syakka anna man talabal huda min ghairil Qur'an adallahullah wal iyadu billah. Ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an akan disesatkan oleh Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an tersesat. Ya. Fayadullul hadits ala annahu yanbaghi lil insan ay yuhassina sautahu bil Qur'an. Ya. Karena itu hadis ini, ya, satu kata tapi memiliki tadi mencakup dua makna tadi juga, ya. Yang pertama, ay yuhassina sautahu bil Qur'an, hendaknya ketika membaca Al-Qur'an memperbagusi suaranya dengan memperhatikan tajwid dan tartil serta makhraj, ya. Dan apa? Wa ayastaghni bihi an ghairihi, dan hendaknya merasa cukup dengan petunjuk Al-Qur'an, ya, tidak usah mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an, ya. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, jadi faedah dari hadis ini, ya, yang pertama adalah al-hassu ala tahsinis sauti bil Qur'an. Hendaknya kita memperbagusi suara ketika membaca Al-Quran, ya. Duna tamtitin aw talhinin yuhriju ila haddil ghina al-madmum, ya, tanpa dipanjang-panjangkan, ya, atau dicengkok-cengkokkan, ya, sehingga apa? Yuhriju ila haddil ghina, ya, sampai membawanya apa? Ini sudah enggak membaca Al-Quran lagi orang ini. Sampai orang yang mendengar itu mengatakannya apa? Oh, ini sudah bukan ngaji lagi, sudah bukan membaca Al-Quran lagi, tapi ini adalah nyanyi, ya, karena cengkoknya terlalu panjang, ya, terlalu banyak cengkok, ya, padahal enggak seharusnya seperti itu. Maka ini adalah al-ghina al-madmum, ya, menadakan dengan nada yang tercela, ya, ini terlalu berlebihan, jangan seperti itu, ya. Yang penting adalah bagaimana sesuai makhraj, sesuai kaidah tajwid. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, wa yastaghni bihi an ghairihi, dan anjuran supaya kita mencukupkan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa min ahli sunnatin Nabi sallallahu wa hadihi. Ya, barang siapa yang tidak menadakan Al-Qur'an, tidak memperbagusi bacaan ketika membaca Al-Quran, maka tidak termasuk orang yang berada menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu adab yang disebutkan oleh penulis, yaitu hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, kemudian selanjutnya at-tilawatu bi khusyuk, ya, membaca dengan khusyuk, ya, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah al-inqiyadu lil haq, ya. Khusyuk, khudu itu sama, ya, tunduk dengan kebenaran, ya. Tunduk untuk kebenaran, ya, menundukkan untuk kebenaran. Dan ada yang mengatakan juga huwal khaufud daim fil qalb. Khusyuk adalah rasa takut yang abadi yang ada dalam hati, itu selalu takut, ya, selalu merasa takut ketika membaca Al-Quran, merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena paham isinya, ya. Nah, itu tentang khusyuk. Jadi khusyuk adalah al-inqiyadu lil haq, tunduk untuk kebenaran, ya. Di sini belum menyebutkan, ya,
beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 110 ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Ya, katakanlah wahai Muhammad, berimanlah ya, kalian dengan Al-Qur'an atau tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi sama aja maksudnya. Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir, kalian mau beriman ataupun tidak beriman itu sama aja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, ahli ilmu sebelumnya ya, apabila dibacakan kepada mereka, jadi ahli yang diberikan ilmu maksudnya mereka adalah orang-orang dulu ahli kitab yang menjumpai turunnya Al-Quran. Apabila dibacakan kepada mereka itu Al-Quran, mereka apa? Sujud. Ya, mereka sujud, ya, menundukkan wajahnya dan sujud. Ya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafula. Dan mereka mengatakan apa? Maha suci Allah. Ya. Sesungguhnya janji Allah, ya, janji Tuhan kami itu pasti ditepati. Ya, ketika nanti akan diceritakan dalam kitab-kitab mereka, mereka akan diturunkan, akan diutus Nabi, ya, kemudian diturunkan Al-Quran, ya, ternyata benar, mereka mendapatinya. Ya, karena itu ketika mereka mendapatinya, langsung mereka sujud, bersyukur kepada Allah karena dijadikan termasuk ahlinya Al-Quran yang menjumpai Al-Quran, sama persis yang pernah dikisahkan pada kitab-kitab mereka yang terdahulu sebelum Al-Quran. Nah, wa yakhruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Ya, dan mereka tersungkur, ya, menyungkurkan wajah mereka, ya, sujud sambil menangis, ya, wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah kekhusyuan. Nah, di sini poinnya. Ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, ya, khusyuk, ya. Wa yaziduhum khusyu'an yakni tasliman wa imanan, ya. Semakin beriman, semakin pasrah, semakin apa? Tunduk, ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il kafirin, untuk atau kepada mereka orang-orang kafir. Bima ji'tahum bihi min hadzal Qur'an. Dengan apa yang kamu bawa dari Al-Qur'an ini. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap apa yang kamu bawa, ya, dari Al-Quran ini, ya, karena orang-orang kafir mendustakannya, ya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aminu bi aw la tu'minu, sawa'un amantum bihi aw la fahuwa haqqun fi nafsihi. Ya. Wahai orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ya, kalian mau beriman dengan Al-Quran ini atau tidak beriman dengan Al-Quran ini, ya, sama saja. Al-Quran ini memang benar, ya. Al-Quran ini benar. Ya, jadi nggak butuh pembenaran kalian, nggak butuh iman kalian, nggak butuh kekufuran kalian imani, kalian kufuri, Al-Quran ini tetap benar. Ya. Anzalahullahu, ya, wa nawwaha bi dzikrihi fi salifil azman fi kutubihi al-munazzalah ala rusulihi. Ya. Allah menurunkannya dan sudah memberikan peringatan bahwasanya peringatan di kitab-kitab terdahulu, ya, artinya Allah pernah menyebutkan bahwasanya akan turun Al-Quran ini di kitab-kitab terdahulu dan sekarang Allah telah menurunkannya, ya. Walihada qala innal ladzina utul ilma min qablihi, ya, sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan dari ahli kitab, ya, maksudnya adalah min sholihi ahlil kitab alladzina yamsikuna bi kitabihim wa yuqimunahu wa lam yubaddiluhu wa la harrafuhu.
yaitu orang-orang soleh dari ahli kitab, ya, yang mereka bertahan dengan kitabnya dan mengamalkannya, tidak merubah dan mentahrifnya, ya. Jadi sebelum adanya Al-Quran, orang-orang tersebut apa? Idza yutla alaihim hadzal Quran, karena mereka sudah tahu, karena pernah disebutkan Al-Quran ini pasti akan diturunkan, ya, karena mereka sudah tahu, apabila mereka dibacakan Al-Quran ini, yakhirruna lil adqan, ya, yakhirruna lil adqani sujadan, itu maksudnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujadan lillah syukran ala ma an'ama bihi alaihim, ya, karena berterima kasih atas apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ya. Yang pertama sudah dikasih tandanya, ya, disebutkan nanti akan turun Al-Quran, kemudian ternyata benar, ya, dan dijadikan salah satu di antara mereka yang mendapati Al-Quran. Karena itu berterima kasih dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bin ja'lihim iyahum ahlan in adraku hadzal rasul alladzi unzila alaihi hadzal kitab, ya, berterima kasih kepada Allah karena mendapati, menjumpai Rasul, ya, utusan yang diturunkan kepadanya Al-Quran ini, ya. Walihadza yaqulun subhana rabbina, karena itu mereka mengatakan apa? Maha suci Tuhan kami, ya, ta'dhiman wa tauqiran ala qudratihi at-tamah, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah atas kekuatannya yang sempurna. Ya, Allah menjanjikan, kemudian Allah menepati, merealisasikan, ya, dan mereka lihat, ya, dengan mata mereka sendiri, ya. Wa annahu la yuhliful mi'at alladhi wa'adahum ala al-sinati al-anbiya al-mutaqaddimin an bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bahwasanya Allah itu tidak menyelisih janjinya, ya, menyelisih janji yang telah Allah janjikan kepada mereka, ya, melalui lisan-lisan para nabi yang dulu, bahwasanya Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW, ya. Karena itu mereka mengatakan apa? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Allah, ya, sesungguhnya janjinya pasti dia tepati, ya. Jadi pasti dia ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan, ya, melalui lisan para nabi yang ada dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya akan ada Nabi Muhammad, kemudian diturunkan Al-Quran, diceritakan dalam kitab mereka, dan ternyata cerita itu benar, ya. Mereka mendapati kenyataannya. Karena itu mereka bersujud, berterima kasih ketika mendapati berita itu ternyata valid, ya, benar, ya. Kemudian mengatakan maha suci Allah, ya, yang telah mewujudkan, ya, menepati janji yang pernah Allah sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Kemudian wa yakhruna lil adqani yabqun ay khudu'an lillah wa imanan wa tasdiqan bi kitabihi wa rasulihi, ya, mereka tersungkur sujud, ya, dan menangis karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iman dan membenarkan, ya, Al-Quran dan Rasulnya, ya. Karena itu orang yang seperti ini pasti beriman, ya, karena dulunya cuma berita, kemudian mendapati kenyataan, ya. Wa yaziduhum khusyu'an ai imanan wa taslima, ya, dan menambah mereka kekhusyuan, ya. Khusyuk tadi adalah al-inqiyadu lil haq, ya, tunduk untuk kebenaran. Artinya di sini iman wa taslim, karena iman adalah tunduk, ya, pasrah, ya. Kama qala ta'ala walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, ya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk akan kami tambah kepada mereka petunjuk, ya, dan kami akan datangkan kepada mereka apa? Ketakwaan mereka. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya, kalau tingkatannya, ada tingkatannya itu hakul yakin, ainul yakin,
ilmul yakin. Ya. Ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, ini benar-benar percaya karena dulunya cuma berita, kemudian dia mendapati kenyataannya. Ya, karena itu menambah keimanan mereka. Jadi seharusnya seperti itu. Ya, jadi seharusnya ketika kita membaca Al-Qur'an seperti itu. Ya, menambah kekhusyuan, menambah keimanan kita dengan Al-Qur'an. Ya, tentunya dengan cara apa? Mentadaburinya. Ya, dengan cara mentadaburinya. Ya, tanpa mentadaburinya maka tidak mungkin kita bisa khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Nah, karena itu diceritakan bahwasanya ada seorang mustasyrikin, yaitu orang Eropa yang belajar agama di Asia, orang Barat yang belajar agama Islam di Timur. Ya, dia orang mustasyrikin, itu namanya orang mustasyrikin, belajar agama Islam tujuannya adalah untuk merusak Islam. Ya, dan mereka kalau sudah belajar apapun itu mereka mendalam, sangat mendalam. Begitu juga ketika belajar Islam. Ya, orang Eropa, orang Barat tapi belajar agama Islam tujuannya adalah untuk merusak. Nah, kemudian orang ini apa? Menguji kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an ini apakah benar kalamullah ataukah Al-Qur'an ini karangan manusia? Ya, diperiksa. Dia lihat. Ya. Dia lihat satu persatu, surat per surat, ayat per ayat, sampai akhirnya orang ini mendapati satu surat dalam Al-Qur'an yang membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini pasti benar, nggak mungkin salah. Ya, yaitu ketika dia apa? Membaca surat Tabbat yada Abi Lahab. Ya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Nah, ketika sampai pada surat ini, ya, ditadaburi, direnungi, kemudian dibaca kisah-kisah Abu Lahab, ya, dia yakin bahwasanya apa? Al-Qur'an ini benar. Ya, akhirnya dia malah masuk Islam di situ. Ya, kenapa? Menurut sejarah, ya, Abu Lahab itu dari awal Islam, dari awal turunnya Al-Qur'an, dari awal Nabi SAW menyampaikan dakwah sampai wafat tidak masuk Islam. Dan Al-Qur'an dari awal sudah apa? Mengatakan bahwasanya Abu Lahab yasla naron, ya, akan masuk neraka. Ya, ternyata memang faktanya Abu Lahab ini sampai mati tidak masuk Islam. Dari situ, ya, orang mustasyrik ini menjadi apa? Masuk Islam, ya, dan yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan karangan manusia. Ya, bukan karangan manusia dan pasti benar. Nah, itu orang mustasyrikin dengan apa? Mentadaburi Al-Qur'an, ya. Dengan khusyuk membaca Al-Qur'an, tahu maknanya, ya. Semakin artinya apa? Semakin dia tahu, yakin bahwasanya Al-Qur'an itu benar. Nah, ini yang dimaksud khusyuk. Ya, yang membuahkan apa? Keyakinan, keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang bersumber dari sahabat Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladzi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yahsyallah." Ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya, ya, orang yang paling bagus suaranya dengan Al-Qur'an adalah orang yang apabila kalian mendengarnya membaca Al-Qur'an, kalian mengiranya dia apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang kita mendengar orang itu membaca Al-Qur'an, kalau kita mendengarnya, oh, orang ini khusyuk bacanya. Orang ini takut kepada Allah bacanya. Ya, entah dengan suaranya yang serak, ingin menangis, atau yang lainnya. Ya, dari situ kita tahu, oh, orang ini khusyuk bacanya.
Ya, orang ini takut kepada Allah ketika membaca Al-Qur'an. Nah, ini adalah apa? Kata Nabi SAW, min ahsanin nasi sautan bil Qur'an. Termasuk orang yang suaranya paling bagus dengan Al-Qur'an. Ya, bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah ibn Amr, ya, ibn Haram al-Ansari, ya, sahabiyun ibnu sahabi, ya, sahabat yang mana bapaknya juga sahabat. Karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, ghaza tis'a asyrata ghazwatan, ya, dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 17 kali, ya. Wa mata bil Madinah ba'da as-sab'in, beliau wafat di Madinah setelah tahun 70-an Hijriyah, ya. Wallahu taala alam, radhiyallahu anhuma. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau kalian mendengar orang yang membaca Al-Qur'an, ya, wa hasibtumuhu yahsyallah, dan kalian mengiranya dia itu takut kepada Allah, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an, yaitu apa? Al-matlub min tahsinis shaut bil Qur'an antun tija qira'atuhu khasyatullah. Jadi tujuan, maksud dari memperbagusi suara itu adalah apa? Menghasilkan, bacaan itu menghasilkan takut kepada Allah. Ya, karena itu biasanya kalau kita baca, ya, kita semua membaca Al-Qur'an kemudian suara kita bagus, ya, sesuai tajwid, merdu, itu apa? Itu akan merinding. Apalagi tahu maknanya, menangis, ya. Menangis, akan meneteskan air mata apabila kita membacanya merdu, sesuai tajwid, sesuai makhraj, tahu maknanya, paham, ya, kita akan takut kepada Allah, menangis, ya, terharu, ya. Jika surga yang disebutkan, ya, menangis, ya, karena rindu, ya. Kalau neraka kita akan merinding ketakutan. Nah, seperti itu. Faman ra'aitum fihil khasyah faqad hassana saut bil Qur'an. Ya, karena itu kata Rasulullah, kalau kamu melihat, ya, orang baca, ya, kemudian dia di situ suaranya itu seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang takut, ya. Suaranya serak, suaranya merdu, ya, menghayatinya, faqad hasana saut, maka orang yang seperti ini berarti telah memperbagus apa? Suaranya, ya. Yang al-matlub syar'an, ya, yang dituntut secara syar'i, ya, ini yang dimaksud, ya. Tujuannya membaca Al-Qur'an adalah ini, yang menghasilkan rasa takut, yang menghasilkan khusyuk, yang menghasilkan iman, percaya, ya, dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an tersebut, ya. Nah, fayu'addu min ahsanin nasi sautan, karena itu yang seperti ini, ya, termasuk orang yang paling bagus suaranya dengan Al-Qur'an. Ya, jadi itu. Jadi usahakan kita membacanya dengan khusyuk, ya, dengan tajwid sesuai makhraj, ya, dengan memahami dan mentadaburi maknanya, ya. Sehingga menghasilkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, satu adab lagi yang beliau sebutkan adalah al-ikhlas fil qiraah. Ya, hendaknya ketika membaca Al-Qur'an kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentu, ya, harus ini wajib. Ya, karena membaca Al-Qur'an itu ibadah, dan syarat ibadah diantaranya adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meskipun tadi sudah disebutkan tartil, khusyuk, ya, ya, suaranya bagus, memikat orang lain, ya, bukan berarti kita membacanya untuk orang lain, bukan, tapi tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tetap jangan mengharap pujian, suaranya merdu, suaranya bagus, jangan. Ya, tetap kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya, kenapa kok enggak ikhlas dulu, ya? Yang disebutkan adabnya. Kok memperbagus suara dulu, tartil dulu. Nah, ini untuk tanbih.
Nah, ini termasuk urutannya bagus ini. Yang memperbagus suara bukan berarti cari perhatian dari orang lain, ya, supaya mendapat pujian dari orang lain, bukan. Tapi tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Beliau mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bercerita. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, ya, dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Lalu bertanya, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau ada seorang laki-laki yang berperang, ya, tapi menginginkan apa? Pahala, imbalan, dan dzikra. Maksudnya adalah sebutan yang baik. Oh, dia adalah laki-laki pemberani. Ya, dia adalah prajurit yang luar biasa. Artinya adzikra di sini adalah penyebutan manusia, ingin pujian manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan kalau niatnya seperti tadi? Ya, ingin disebut-sebut oleh orang lain, ingin mendapatkan perhatian orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, la syai'alahu. Dia nggak dapat apa-apa. Ya, orang yang seperti ini tidak dapat apa-apa, tapi lelahnya pasti, bahkan nyawa taruhannya. Ya. Fa'adaha thalatha marratin. Maka laki-laki yang bertanya tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali. Oh, masa? Karena mungkin ini pertanyaan yang besar, ya. Ya. Satu jawaban yang kurang meyakinkan. Diulangi sampai berapa kali? 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallam, la syai'alahu. Jawaban Rasulullah masih sama. Ya. Orang yang seperti ini enggak akan mendapatkan apa-apa, ya. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, supaya enggak tanya-tanya terus. Ini kaidahnya ini. Ini jawaban seperti kaidah. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak menerima amalan. Nah, di antara amalan adalah perang ini. Nah, karena itu masuk dalam amalan ini juga apa? Membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan yang lain dan amalan-amalan yang lainnya juga masuk. Ya. Karena amalan di sini ya umum hukum asalnya. Ya, karena ada alif lam itu secara ilmu usul fikih itu adalah ya dulu alal umum. Ya, masuk di situ al-istighraqiyah, ya. Mencakup semua amalan, di antaranya perang. Karena itu di sini beliau Syekh Wahid menyebutkan apa? Ikhlas. Dalilnya ini ikhlas fil qiraah, karena qiraah ini adalah amal, ya, ibadah, ya. Allah tidak menerima amal kecuali jika amal itu apa? Ikhlas karenanya. Ya. Jadi syaratnya adalah ikhlas. Wabtagha bihi wajhahu, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Umamah. Namanya siapa? Namanya adalah Sudai. Namanya Sudai ibn Ajlan. Ya, Sudai ditasghir. Jadi bukan soda, ya, bukan sudi, bukan, tapi Sudai, ya, ibn Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili, sahabat masyhur, ya, radhiyallahu anhu. Sakana Syam wa mata biha sanata sittin wa thamanin, ya. Tinggal di kota Syam dan beliau wafat tahun 86 Hijriah, ya, radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis ini, ya, diceritakan oleh Abu Umamah bahwasanya apa? Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, meminta fatwa kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang keluar untuk perang, keluar untuk berjihad, tapi tujuannya adalah apa? Al-ajru minallah. Yang pertama memang mengharapkan pahala, ya. Warraqbata fil madhi wa tsana indan nas. Tapi dia juga mengharapkan pujian, ya, sanjungan dari manusia. Ya, mengharapkan pahala dari Allah. Yatlubul ajra wa dzikra.
pahala dari Allah dan juga sanjungan dari manusia. Ya, ini ada syiriknya di sini, ya. Hal yatahassal alal ajr, apakah orang seperti ini mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawabnya apa? Laisa lahu minal ajri syai'un. Orang yang seperti ini maka enggak akan mendapatkan pahala sedikit pun, ya. Lima asyraka fi niyatihi ghairahu, karena dia membuat sekutu pada niatnya. Niatnya untuk Allah dan untuk selain Allah. Nah, ini syirik. Ya. Untuk Allah dan untuk selain Allah, seharusnya hanya untuk Allah saja. Ya, hanya untuk Allah saja. Kalau kita beribadah tujuannya untuk Allah dan untuk selain Allah, ini namanya syirik. Beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, ini syirik. Ya, yang lebih parah lagi ada apa? Ibadah kepada selain Allah saja. Itu juga syirik. Jadi syirik itu bukan hanya beribadah kepada selain Allah, tapi ketika orang itu beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itu juga syirik. Ya. Nah, jadi di sini itu alasannya. Fa'adar rajul su'alahu thalatha marrat. Maka orang ini bertanya terus sampai 3 kali. Ya. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya dengan jawaban yang sama. Ya, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Ya. Oh, diulang, barangkali jawabannya lain. Diulang, barangkali Rasulullah membolehkan. Barangkali ada keringanan, ada rukhsah. Ya. Maka nggak ada toleransi kalau memang ya tidak boleh. Ya. Kalau memang tidak boleh maka tidak ada toleransi. Ya. Kalau A maka tegas A jawabannya. Nah, seperti yang dilakukan Rasulullah di sini. Ya. Rasulullah menegaskan jawabannya sama. Ya, tidak menerima perubahan sedikit pun. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, Rasulullah SAW memberikan kaidah, yang tadi kaidahnya memberikan jawaban. Setelah memberikan jawaban, ini saya kasih kaidah supaya kamu paham. Ya, kaidahnya apa kata Rasulullah? Qabulul amal indallah annallaha la yaqbalu minal amal illa an yakuna kulluhu lillah duna an yusraka fihi ahad. Ya. Allah itu menerima amal, ini kaidah supaya amalan kita terima. Allah itu menerima amal kalau amalan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Itu syarat amalan itu diterima. Salah satu syaratnya itu. Ya, para ulama juga menyebutkan syarat yang lain supaya amalan itu diterima. Apa? Yaitu mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu kan tertolak, nggak dapat apa-apa. Ya, cuma dapat apa? Lelah. Ya, menghabiskan waktu, tenaga, tapi tidak mendapatkan pahala. Ini sayang sekali, ya, sangat disayangkan sekali. Karena itu hendaknya kita ikhlas dan sesuai sunnah Rasul ketika melakukan amalan apapun. Jadi itu ya, diantara adab-adab ketika membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.